إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. أما بعد Ma'asyiral muslimin sedang jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelimpahan karunia rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, terutama nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga alhamdulillah mampu menghadirkan kita untuk menjalankan salat subuh secara berjemaah. Mudah-mudahan aktivitas diawali dengan salat subuh ini, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dan meridai seluruh aktivitas kita satu hari ini, bahkan menjelang tidur nanti insyaallah semuanya di Allah Subhanahu wa taala. Semoga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, putra putri yang soleh dan soleh insyaallah, dan mudah-mudahan jika dipanggil Allah Subhanahu wa taala kita meninggal dengan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa terlimpah dan tercurah kepada junjungan Rasulullah SAW, serta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut-pengikutnya sampai yaumul qiyamah. Ma'asyiral sedang jamaah salat subuh rahimakumullah, sebuah ayat di dalam surat An-Nisa, surat yang keempat, tepatnya pada ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil junub wal jari dhil wa banis sabil wa ma malakat ay was-sahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu kulla mukhtalan fakhura. Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ini ya, ada beberapa hal yang merupakan tuntunan. Yang pertama, Allah menyampaikan wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Beribadahlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian memusyikkan segala sesuatu yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Umbudu, beribadahlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian memusyikkan, wala tusyriku bi syai'a. Janganlah kalian persekutukan Allah dengan satu apapun yang merupakan ciptaan Allah di muka bumi ini. Maka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ikhlas karena Allah. Jangan kita beribadah kepada Allah lalu kita musyrikan. Di samping beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala lalu meminta kepada yang lain. Maka Mu'adz bin Jabal ketika diberitahukan oleh Rasulullah SAW, maka Rasulullah mengatakan, "Atadri, wahai Mu'adz, ma haqqullah 'alal ibad?" Apa hak Allah kepada hamba yang beribadah kepadanya? Maka Mu'adz bin Jabal mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Rasulullah menyampaikan, ayya'buduhu wa la tusyriku bihi syai'ah. Hak hamba daripada Allah Subhanahu wa taala itu menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak
mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah terhadap hambanya, artinya hambanya mempunyai kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas hak Allah adalah hambanya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan memusyrikan atau mempersekutukan Allah dengan segala ciptaan ada di dunia ini. Kenapa? Karena kalau orang yang mencampur adukan dengan kemusyrikan, maka semua ibadahnya tidak akan terima Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nisa juga pada ayat yang 48 Allah menyampaikan dosanya tidak akan diampuni kalau masih ada di dalam kemusyrikan. Surat An-Nisa ayat 48, bahkan juga di dalam surat An-Nisa ayat 116. Ya, sama-sama dengan surah An-Nisa. Allah menyampaikan, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Wa man yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima." Sungguhnya orang-orang lupa saya. Ya, innallah, sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata innallah sungguhnya, suatu yang menguatkan taukid. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang musyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang bersekutu Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tetapi bagi siapa yang dikehendaki Allah, Allah mengampuni. Artinya apa? Ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan semua dosa syiriknya, lalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosanya dan tidak mau melakukan lagi. Bertobat. Taubat itu dalam bahasa Arab itu tabayat tubuh taubatan. Karena dia sudah tersesat, maka dia kembali. Taba itu kembali, Pak, kembali kepada jalan yang benar. Nah, kalau dia sudah kembali kepada jalan yang benar, maka dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau tidak, selanjutnya Allah mengatakan, "Wa may yusyrik billah faqad iftara isman azima." Barang siapa mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi ini, maka dia telah berbuat dosa yang teramat besar. Luqman Al-Hakim juga mewasiatkan pada anaknya di dalam surat Luqman surat ke-31. Dari ayat 12 sampai 19 itu tuntunan daripada Luqman pada anak itu. Pada ayat 13 Luqman mengatakan, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Ketika Luqman memberikan pendidikan, pengajaran kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi, karena ini merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Innasyirka la dzulmun adzim, karena sesungguhnya syirik dosa yang teramat besar, dan dosa syirik tidak akan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, Pak. Ini dosa syirik tidak akan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ibadah kepada Allah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhlas itu lawannya syirik, Pak. Ikhlas kepada Allah, ikhlas itu lawannya syirik. Kalau enggak ikhlas ya syirik. Maka ibadah apapun kita ikhlas hanya ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah mengatakan, ya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 9 Allah mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Apapun yang kita laksanakan dalam agama ini, sholat, puasa, zakat, haji, semuanya laksanakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tanpa keikhlasan kita akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan terima.
Ya, alhamdulillah. Oleh saya itu sekali lagi bahwa kalau tidak melaksanakan yang ikhlas maka itu syirik. Ya, kenapa? Karena segala sesuatu yang tidak mensandarkan kepada Allah Subhanahu, tidak ikhlas, tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya ditolak. Ya, semuanya ditolak. Ada 3 kelompok manusia di akhirat. Ya. Ketika dihadirkan maka ditanya, yang pertama, amalan apa sehingga engkau masuk dalam surganya Allah Subhanahu, mau dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis ya terpopuler di Riyadhus Shalihin itu, mengenai ikhlas itu dari Abu Hurairah itu. Itu 3 orang ditanya, amalan apa sehingga engkau enggak dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama menjawab, oh, saya adalah seorang ulama. Saya menyampaikan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Saya adalah seorang ustaz, ya, kiai. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong ente. Bohong. Karena engkau menyampaikan agama itu karena untuk mendapatkan karismatik dari kaummu. Engkau ingin disanjung, dihormati, ya, ingin dipuja dan dipuji, ya, dan itu engkau sudah mendapatkan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dihadirkan, ya, amalan apa sehingga engkau enggak dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala? Oh, saya berjihad dengan Allah Subhanahu wa taala, berjihad fi sabilillah, mati di medan perang. Kata Allah, kadzabta, bohong. Karena kau ingin menjadi seorang pahlawan. Karena pernah seorang sahabat ketika genting-gentingnya berkecamuk perang itu, lalu dia membunuh dirinya, maka para sahabat mengatakan dia syahidlah. Rasulullah mengatakan tidak, dia membunuh dirinya karena melihat semua para sahabatnya itu sudah meninggal, dia ingin membunuh dirinya supaya dikatakan syahid. Dia ahli neraka. Allah karim. Naudzubillahi min dzalik. Yang ketiga dihadirkan, amalan apa sehingga engkau hendak dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala? Oh, saya adalah seorang dermawan. Di mana ada masjid saya bangun, saya berikan yatim piatu semuanya, saya berikan. Orang-orang miskin, fakir miskin, yatim piatu, masjid di mana ada ya perjuangan dakwah, saya berikan semuanya. Kata Allah, kadzabta, bohong. Semua itu engkau ingin mendapatkan sosial, dipuja dan puji menjadi orang yang dermawan. Ketiga kelompok ini bukan dimasukkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, walhasil dicemplungkan ke dalam neraka jahimnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mari ibadah kita harus ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam menghadapi permasalahan kehidupan ini. Yang mohon maaf, saya sering mendapati ya ibu-ibu yang jualan itu. Ibu yang jualan itu banyak ya, banyak sekali mencampur adukan dengan kesyirikan dalamnya. Mohon maaf, ketika tidak laris, ketika barangnya tidak laris, ya datang kepada dukun untuk melakukan segala sesuatunya, ya. Sehingga kita sering melihat ketika kalau ada orang mau buka lapak atau mau buka jualannya itu, warungnya itu, pasti di depannya itu disiramin apa, Pak? Apa itu? Air derai itu ya? Ya, air apa itu? Ya, air cucian beras itu. Ada teman saya dari Tuban kerja di Kapasan itu. Dulu sudah tahun 2004 dulu itu. Dia cerita pada saya ketika dia ke rumah, Ustaz, saya yang dimarahi sama bos saya. Kenapa? Ya, dia jual itu ya nasi, bebek dan sebagainya. Ketika kami semua sudah ya dari rumah kita ke Kapasan buka di sana. Jadi air yang sisa, air dari cucian beras tidak dibawa. Itu dimarah, dimaki-maki. Saya tanya, ada apa ini? Katanya teman saya itu. Itu kenapa nggak dibawa? Air yang cucian beras tadi, ya. Itu dimarah sama semua, dimaki-maki. Katanya itu untuk penglaris, disiram di depannya apa itu? Di depannya warung itu supaya penglaris. Saya di rumah itu, ya ada orang Solo itu. Setiap hari itu, Pak, ambil begitu dia mau buka warungnya itu, dia ambil sapu lidi. Sapu lidi diambil, ya. Saya nggak tahu karena pagi-pagi saya loh, setiap pagi kok bunyi pung pung apa, bunyi apa, saya tanya. Ibunya anak-anak bilang, itu loh Mas, ada apa? Ibu itu kalau mau buka warungnya itu dia pasti
pukulin apa dandangnya atau pancinya, periuknya dipukulin Pak, dipukulin pakai itu, pakai sapu lidi, jadi bunyi saya apa, jadi bunyi semua, jadi sak rombongnya, sak pancinya, periuknya semuanya, panci piring-piring semuanya dipukulin semua dengan sapu itu. Nah sapu kan sudah dia pakai sapu, setelah dia sapu terus dia pukulin, nah kan kotor lagi itu. Nah itulah jin Pak, jin. Allah karim, banyak kesyirikan ya Allah. Nah ini hati-hati Pak. Ya, itu kelihatan, tapi ada syirik yang tanpa kelihatan, samar. Hati-hati. Maka Rasulullah sangat khawatirkan. Apa itu? Ya, ar-riya. Hati-hati. Maka saya menyampaikan, ya, syirik itu yang tidak bisa kelihatan itu ar-riya itu kan hati kita dengan Allah yang tahu. Hati-hati. Ya. Itu seperti Rasulullah menyampaikan, ya, mengibaratkan seperti semut hitam legam. Semut hitam berjalan di atas batu yang sangat legam, hitam legam, ya. Semut hitam berjalan di atas batu yang hitam legam, dan dia berjalan di malam hari yang gelap gulita. Kelihatan nggak Pak? Kira-kira kelihatan nggak semut itu? Itulah ar-riya. Hati-hati. Hanya hati kita dengan Allah yang tahu, ya. Allah karim. Mudah-mudahan, ya, ibadah kita Allah Subhanahu wa taala semua, ya, apapun yang kita bantu kepada manusia, ya, kita berikan apa saja ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau tanpa keikhlasan, maka itu tidak dinamakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh ibadah kita insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah menggandengkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini, ya, menggandengkan dengan setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menggandengkan wabil walidaini ihsana, menggandengkan kehormatan kita kepada kedua orang tua kita. Allah karim, luar biasa. Ada 2 ayat itu gandengannya itu, ya, bahkan 3 itu, ya. Yang kedua di dalam surat Al-Isra, surat ke-17 pada ayat 23, itu pun tuntunan anak kepada kedua orang tua. Setelah Allah mengatakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, ya kan, bil walidaini ihsana, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma. Allah karim. Ya. Jadi Allah mengandengkan, ya, janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menggandengkan lagi wabil walidain ihsana, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Allah karim. Ya. Jadi setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mensejajarkan untuk yang pertama kali kita berbakti, berbuat baik, menghormati adalah orang tua kita. Allah karim. Saya teringat mungkin ada yang viral, ya, sudah beberapa waktu yang lalu, ya, viral 3 orang anak memasukkan ibunya ke pantai jompo. Itu yang terviral, tapi banyak juga yang lainnya. Dulu di Malang, ya, ada artis yang tidak memaki seorang orang tuanya, ya. Ada lagi anak memasukkan ibu atau orang tuanya ke pengadilan, bahkan hakimnya adalah anak kandungnya sendiri. Allah karim, ya, Allah karim. Tertutup pintu surga Pak. Pintu surga itu tidak di pengajian Pak. Pintu surga berada di kedua orang tua kita. Pintu surga berada di kedua orang tua kita. Allah karim, ya. Maka pantas di dalam surat Luqman itu kan Allah mengatakan pada ayat 14 itu luar biasa Pak. Pada ayat 14 setelah Luqman mengajarkan anaknya di atas yang bersyukur, lalu yang ketiga, yang tadi juga yang saya katakan itu. Lalu ayat 4 Allah mengatakan wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Allah karim.
Perhatikan Pak, terutama bapak-bapak. Perhatikan ayat ini, terutama ada yang anak-anak ini. Perhatikan ayat ini Pak. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Dan Allah memerintahkan kepada kita sebagai seorang anak berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Dan di situ intinya kepada ibu. Selanjutnya Allah menyampaikan hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ingat Pak, ala wahnan ala wahnin. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibumu telah mengandungmu wahnan ala wahnin, lemah bertambah lemah, parah bertambah parah, beban bertambah beban. Ibu kita mengandung kita Pak, lemah bertambah lemah Pak, lemah bertambah lemah. Saya mau tanya ibu, kira-kira sakit enggak Bu? Ibu-ibu yang di belakang, kira-kira ibu mengandung sakit enggak Bu? Ibu kalau tidur pada saat ibu mengandung, kira-kira tidurnya bagaimana Bu? Mengkurap, telentang. Saya mau tanya bapak-bapak, kira-kira ada batok barangkali kelapa ditempelkan di perut kita Pak, kita bawa kemana-mana, kira-kira bisa nggak Pak ya? Kelapa Pak ditempelkan di perut kita, kita laki-laki dibawa kemana-mana, kira-kira bisa Pak? Allah karim. Iya. Ibu kita mengandung kita, lalu Allah mengatakan menyapinya dalam 2 tahun. Allah karim, lemah bertambah lemah, menyapinya 2 tahun. Lalu di situ Allah menggunakan anishkurli wali walidaik, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kedua orang tuamu. Tafsir Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini Pak, menafsirkan ayat ini ada 3 ayat beliau menafsirkan itu satu kesatuan, tidak boleh dilepaskan, tidak boleh dipisahkan. Antaranya ayat ini, anishkur li wali walidik. Ibnu Abbas tafsirnya itu beliau mengatakan betapapun seorang anak itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ulama sekalipun, tapi kalau dia tidak mau berbakti kepada kedua orang tuanya, tidak mau mengopeni kedua orang tuanya, maka seluruh ibadahnya tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ulama sekalipun, tapi dia membiarkan orang tuanya di desa, malu kepada jamaahnya, orang tuanya pakaian compang-camping dibiarkan di desa karena dia menjadi orang yang terhormat, dia biarkan. Maka Ibnu Abbas mengatakan seluruh ibadahnya, ulamanya, semuanya tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Maka senyampang kalau kita masih punya orang tua, sowan, iya, minta ridho pada kedua orang tua. Barangkali kita mengalami berbagai macam masalah ketika orang tua kita ada, kita menyanyiakan orang tua kita, datang pada orang tua kita, keberhasilan kita, mungkin doanya orang tua kita, kita tidak tahu. Bahkan kita semuanya jadi anak, saya juga punya anak, iya, mungkin anak kita seperti begitu sampai selanjutnya. Oleh sebab itu, hari hamba pula, ya Allah, maka seorang saya datang pada Rasulullah SAW. Ya, ketika saya sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu pertama kali saya hormati siapa? Ummuka. Setelah itu ya siapa lagi ya Rasul? Ummuka. Setelah itu siapa lagi Rasul? Ummuka. 3 kali Pak. Ibu dan ibu. Setelah itu baru abuka, bapak. Allah karim, ya Allah. Mari Pak. Ya, oleh sebab itu kalau kita ingin mendapatkan ya kebaktian dari anak kepada kita, maka kita harus juga berbuat baik kepada anak-anak kita. Bahkan ya kalau kita masih punya orang tua datang, ya kita sowan pada kedua orang tua kita. Kalau sudah tiada, kita doakan. Bahkan seorang ulama dari Mesir, Kairo itu, ya, itu saya pernah di beberapa tahun yang lalu itu beliau menyampaikan begini Pak. Ya, dalam kajian beliau dia mengatakan seorang anak itu durhaka kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Kalau dia berdoa kepada orang tuanya itu cuma hanya 5 kali, karena 5 kali dalam sholat. Artinya sholat kan 5 waktu, cuma hanya 5 kali dia berdoa. Setiap waktu cuma hanya berdoa, cuma 1 kali. Allahumma gfirli wal walidayya warhamhuma sigar. Cuma sekali, cuma hanya 5 kali. Maka dia mengatakan itu anaknya durhaka kepada Allah SWT. Mohon maaf, beliau mengatakan itu anak yang masih durhaka kepada orang tuanya. Kenapa? Dia mendoakan pada Allah untuk orang tua cuma hanya sekali, sementara dia berdoa pada dirinya untuk mendapatkan dunia luar biasa banyaknya. Dia mengatakan demikian. Allah karim. Ya. Oleh sebab itu doa pada kedua orang tua kita bukan pada saat sholat Pak.
setiap waktu. Dan waktu keadaan luang. Kenapa? Besar jasa kedua orang tua kita. Besar jasa kedua orang tua kita. Ya, setetes air susu yang kita minum, Pak, tidak akan mungkin bisa dibalas dengan dunia. Tidak akan mungkin, Pak. Tidak mungkin bisa, Pak. Ya, tidak akan mungkin bisa. Ya. Ini kemarin saya buka ya YouTube itu, ada viral itu di YouTube itu, Pak. Ada seorang ustadz menyampaikan, ya, ada seorang ibu menelpon anaknya kena 1 bulan, ya, tidak telepon dan tidak seorang ke ibunya, dia telepon kepada anaknya. Nak, kok sudah 1 bulan tidak seorang kepada ibumu? Apakah anak masih sibuk dan lain sebagainya? Iya, masih sibuk. Terus dia mengatakan, saya dengar engkau sudah membeli mobil dari temanmu. Ya benar, alhamdulillah engkau bisa punya mobil, kemana-mana bisa, ya, lancar. Lalu yang kedua, minggu berikutnya ditelepon lagi, ya, dia mengatakan, nak, bagaimana? Alhamdulillah sehat. Saya dengar katanya engkau sudah beli rumah. Gitu ya. Benar. Ya alhamdulillah engkau punya rumah bisa bersama anak istrimu. Dan yang ketiga, ya, dia telepon lagi. Nak, bagaimana kau? Alhamdulillah. Tadi saya bertemu dengan temanmu bahwa engkau membeli anjing dari Belanda, harganya 40 juta. Anjing dia beli dari Belanda, harganya 40 juta. Allah karim. Nah, ini terakhir saya telepon pada Anda. Dia mengatakan, andaikan Allah melahirkan aku ibumu 2 kali lagi. Dia mengatakan, andaikan Allah melahirkan aku ini ibumu ini 2 kali lagi dia melahirkan, maka aku lahirkan sebagai anjing peliharaanmu di atas, di depan rumahmu, supaya engkau bisa melihat dan beri makan anjingmu di depan rumahmu sebagai ibu. Allah karim. Allah karim. Ya. Coba bayangkan. Dia beli anjing 40 juta dari Belanda, Pak. Sementara ibunya tidak pernah dioper. Ya Allah. Ya. Lebih berharga anjing daripada ibu. Ya Allah karim. Masya Allah. Ya. Kalau suatu mari, Pak. Ya. Pada saya itu mari. Ya, kalaupun sudah tidak ada, kita doakan kepada orang. Dan doa itu tidak hanya ya di 5 waktu sholat, Pak. Di waktu luang, apa saja kita berdoa Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh saya itu mari ya, kalau ada orang tuanya jangan sampai, Pak, jangan sampai ya, kalau ada dekat rumah kita digang, kita jangan sampai sehari kita tidak melihat. Allah karim. Ya, jangan sampai ya. Karena kita tidak tahu keberhasilan kita mungkin doa dari orang tua kita. Mungkin doa dari orang tua kita. Orang tua kita berdoa kepada Allah Subhanahu, mungkin dia sholat malam, kita tidak tahu keberhasilan kita. Ya, itulah doa orang tua kita. Ini yang kedua, Pak. Yang ketiga, ya, wal zaril qurba. Ya, mungkin ya keluarga kita yang ada barangkali bisa membantu kepada keluarga dan lain sebagainya. Ini merupakan kewajiban kita. Ya, jangan sampai orang lain kita berikan, tapi sementara saudara atau keluarga kita yang miskin, yang tidak pernah kita openi. Kan ada yang seperti begitu. Ini hati-hati. Ini kewajiban kita. Iya. Jadi ibadah kepada Allah, berbakti kepada orang tua, bahkan di sini ikhlas kita kepada keluarga. Maka Rasulullah menyampaikan, la tadkhulul jannah. Siapa orang yang tidak masuk dalam surga, tidak akan masuk surga. Siapa? Qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali persaudaraan dengan saudaranya. Hati-hati, Pak. Ya, kita memutuskan tali persaudaraan dengan saudara kita, maka la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, Pak. Hati-hati. Hati-hati. Ya, oleh sebab itu, ya walaupun kita di sini mungkin saudara kita di tempat lain, ya, kita lewat HP untuk saling tali silaturahim di antara Allah karim. Ya. Yang ketiga ada ini, ya, wal yatama wal masakin. Ya. Keempatnya, ya, anak yatim, fakir miskin. Ya, masya Allah. Ini, ya, mari yang punya harta, mari, ya, kita berikan kepada anak yatim, fakir miskin, bahkan kita infakkan dimanapun kita berada. Itulah harta kita yang kekal, amal jariah, harta kita yang kekal dan abadi. Maka dalam surat Al-Baqarah ayat 220 Allah mengatakan, masalul ladzina yunfikuna fi sabilillahi kamathali habatin anbatat sab'a sanafi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ya kan? Wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ya. Perumpamaan Allah Subhanahu wa taala yang bagi orang yang berinfak. Jadi perumpamaan orang yang menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala itu sama seperti 1 butir, 1 biji
Dari 1 biji itu lalu tumbuh menjadi 7 bulir. Iya. Coba bayangkan. 1 dikalikan 7. Dan dari 7 bulir itu tumbuh 100 biji. Coba bayangkan. 1 dikalikan 7, 7 dikalikan 100. Berapa Pak? 700 kali lipat. 1 Pak. Allah karim. 1 yang kita keluarkan 700 kali lipat. Dilipat oleh Allah SWT. Tapi Allah melanjutkan ayatnya. Apa? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan apa yang sudah dikeluarkan itu tidak terhingga. Allah melipat gandakan. Jadi lipat gandakan lagi Allah SWT, bukan 700. Ya, saya sering membawakan itu ya, tafsir Al-Azhar Buya Hamka itu menjelaskan. Ya. Beliau mengatakan Allah melipat gandakan di situ tak terhingga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak terhingga, dulu kita belajar matematika, tak terhingga itu kan tidak terputus kan Bu ya. Bilangan yang tak terhingga itu ya banyak sekali ya. Tidak terhingga. Gitu ya. Jadi Allah melipat gandakan situ merupakan tak terhingga. Banyak sekali. Tidak hanya 700, Allah karim. Itu cuma 1 Pak. Ya. Itu dan harta kekal, harta yang kekal. Maka Rasulullah mengatakan, ya harta kita itu kan ada 3. Ya, ma'akaltah, apa yang kita makan. Ya, yang kita makan yang enak tadi malam itu kan tadi mungkin sudah keluar di belakang. Ya kan? Sudah. Ya. Terus malam apa yang kita pakai ini Pak akan hancur. Dan yang terakhir, masedekah, apa yang kita sedekahkan itulah amal kita atau itulah harta kita yang kekal dan abadi. Dan itulah akan insyaallah menggiring kita masukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya wal jaril qurba, gitu ya. Tetangga yang dekat, wal jaril junub, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Itu sih Pak, ini kita melihat ringan sekali. Saya ingin mengutip sebuah hadis Rasulullah SAW. Itu sebenarnya ada 3 hadis itu. Ada 3 makna di situ. Dari Bukhari Muslim. Rasulullah menyampaikan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir," gitu ya. "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir," barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka Rasulullah menyampaikan, "Fal yukrim jarahu," dia harus memuliakan tetangganya. Coba bayangkan Pak. Ya, kalimat Rasulullah SAW, fal yukrim jarahu, Allah karim. Ya, dia harus memuliakan tetangganya. Bahkan Jibril itu sering datang kepada Rasulullah SAW. Mazala Jibril yusini. Ya, sering kali Jibril datang kepada aku, mewasiatkan aku, menasihati aku. Ya, sehingga Rasulullah menyampaikan, zantu annahu sayurasuhu, seakan-akan tetangga itu adalah pewaris dariku. Seakan-akan tetangga itu merupakan pewarisku, kata Rasulullah SAW. Karena setiap saat Jibril datang itu pasti memberikan wasiat kepada Rasul tentang ya biljar, ya tentang tetangga. Ya Allah karim. Ya Allah. Ya, jadi tetangga dia tidak beriman, kata Rasulullah SAW. Ya, tidak beriman kalau kita dengan tetangganya kita jahat. Ya. Allah karim. Maka Allah Rasulullah menyampaikan, wallahu la yu'min. 3 kali. Wallahu la yu'min. Wallahu la yu'min. Para sahabat bertanya, "Qila man ya Rasulullah?" Siapa orang yang tidak beriman ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, alladzi la ya'manu jarahu, yakni orang yang tidak pernah, tetangga yang tidak pernah tenang dari apa yang datang oleh tetangga yang lain. Hati-hati Pak. Ya, tetangga yang tidak pernah tenang daripada keadaan yang ada. Ya, artinya senantiasa diganggu. Hati-hati. Kalau kita senantiasa mengganggu tetangga, maka kita tidak beriman. Ini luar biasa Pak. Kenapa? Tetangga itu kata Nabi seperti pewarisku. Kenapa? Karena segala sesuatu apa yang kita alami pasti tetangga Pak. Saudara kita mungkin jauh,
Iya toh. Pada saat kita sakit, siapa yang membantu kita? Tetangga kita, Pak. Tidak ada yang lain. Ya, tetangga kita pasti yang membantu. Oleh saya itu Rasulullah menyampaikan fal yukrim dong, ya. Muliakan tetangga itu. Allah karim, luar biasa ya. Ya. Ini sudah suruh ya. Ya. Oh, kurang saya pikir sudah suruh. Masyaallah. Iya. Iya. Jadi Muhammad, di tetangga, fal yukrim. Rasulullah menyampaikan fal yukrim, muliakan Allah karim. Iya, muliakan tetanggamu. Ya. Bahkan di hadis Muslim itu, ya, ini Muhammad, hadis Muslim itu Rasulullah menyampaikan la yadkhulul jannah, tidak masuk ke surga. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Siapa orang? Man la ya'manu jarahu, yakni seorang yang tidak pernah tenang dari tetangganya. Hati-hati, Pak. Seorang yang jahat pada tetangganya, maka Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannah. Hadis Muslim. Allah karim. Ya, hadis Muslim, Pak. Tidak masuk surga. Man la ya'manu jarahu, seorang yang jahat pada tetangganya. Allah karim. Ya. Nah, itu. Bahkan Bukhari Muslim juga mengatakan, ya, kita tidak beriman kalau tetangga kita tidur dalam kelaparan, kita tidur dalam kekenyangan. Allah karim. Ya. La haula wa quwwata illa billah. Ya. Rasulullah menyampaikan, ya, la yasabur rajul, ya, janganlah seorang tidur duna jarum. Dia dalam keadaan kenyang tetapi tetangganya tidak pernah diperhatikan. La haula wa quwwata illa billah. Jangan, ya. Maka Aisyah bertanya, ya Rasul, tetangga mana yang sering saya berikan? Ya, kalau saya ada hadiah, saya berikan kepada tetangga yang mana? Maka Rasulullah menyampaikan, ya, aqra bihima, ya, angka bagu. Jadi lebih dekat dengan pintu rumahmu yang kamu kasih. Ya. Dan kalau kita lihat dalam hadis Tabrani itu ada 10, Pak. Ada 10 hak dan kewajiban tetangga, luar biasa. Di antaranya kalau dia minta bantu, kita harus bantu. Dia minta pertolongan, kita harus berikan pertolongan. Itu ada 10 itu dalam hadis Tabrani. Allah, luar biasa. Ya. Selanjutnya, ya, Allah menyampaikan wabnis sabil wa ma malakat aimanukum. Ibnu Sabil, ya. Ibnu Sabil ini, ya, mungkin ditafsirkan satu orang yang menuntut ilmu tetapi ilmu agama, ya. Contoh umpamanya banyak yang di Ar-Rahmah, gitu ya, banyak Ibnu Sabil di sana, ya. Di Ar-Rahmah itu banyak Ibnu Sabil. Mereka menuntut ilmu dalam arti ilmu agama, ya, dalam rangka untuk dakwah. Yang kedua, Ibnu Sabil ini orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan tetapi melaksanakan misi dakwah. Tujuannya adalah tujuan misi dakwah, ya. Mungkin dakwah sosial dan sebagainya, tapi dalam perjalanan dia kehabisan bekal. Maka kita yang ada kita berikan bantu kepada mereka. Ya mungkin ada datang kepada kita di sini, mungkin dia mau kemana, ya, tujuannya mungkin dia melanjutkan kemana, terus dia kehabisan bekal, dia datang ke masjid, kita bantu dia, ya. Tapi kadang-kadang itu kan ada yang ngapusin kita, ada yang berbohong dan lain sebagainya, itu ya. Ada yang seperti begitu. Itu yang menjadi masalah juga itu. Iya. Ya. Ibnu Sabil, ya. Seperti itu. Nah, orang-orang yang di dalam perjalanan tetapi mereka bukan dalam hal melakukan suatu maksiat tetapi melakukan misi dakwah. Artinya tujuannya adalah tujuan agama, ya, bukan tujuan pribadi, ya. Kalau tujuan pribadi untuk mencari nafkah, ya silakan. Tapi ini mereka yang katakan Ibnu Sabil, diantaranya, ya, orang yang menuntut ilmu, barangkali dia jauh dari keluarga, bahkan mungkin orang yang ditampung di satu tempat, di satu asrama untuk diberikan beasiswa dan lain sebagainya. Itu katakan Ibnu Sabil. Yang kedua, yakni mereka kehabisan di dalam perjalanan perbekalannya, sehingga kita bantu mereka untuk melanjutkan perjalanan dalam rangka misi agama. Dan yang terakhir adalah wama malakat aimanukum. Rasulullah SAW ketika di akhir hayatnya itu kan dia menyampaikan as-shalah, ya, setelah ummati ya gitu, as-shalah 3 kali, ya. Terus terakhir Rasul menyampaikan wa ma malakat
aimanukum. Itu hamba saya. Sekarang saya kira hamba saya tidak ada, tapi pembantu barangkali. Maka Rasulullah menyampaikan, jangan kau bebani pembantumu. Apa yang kau makan, maka berikan pembantumu. Dan jangan kau melampaui batas pekerja daripada pembantu. Tidak boleh, Pak. Itu menyiksa. Nah, iya. Lalu terakhir ayatnya Allah ditutup Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yuhibbu mukhtalan fakhura. Ya. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Ayat ini kesimpulannya bahwa bagaimana Allah menuntun akhlak di dalam kehidupan. Setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana interaksi kita dengan kehidupan. Yang pertama adalah orang tua, yang kedua kerabat, yang ketiga adalah yatim, fakir, miskin, dan tetangga yang dekat, tetangga yang jauh. Lalu ini belum ya, satunya sahabat, ya, wasahibul jambi, ya, ini teman sejawat kita, iya. Maka Rasulullah menyampaikan, carilah teman yang baik. Ini yang saya lewat, teman sahabat, ya. Terus setelah itu baru ibnu sabil dan malakat ain. Ini merupakan akhlak, ya, akhlak ini. Maka di akhir itu Allah mengatakan, janganlah sombong, ya. Allah tidak suka kepada orang yang sombong. Allah karim. Ya, oleh saya itu dan Rasulullah menyampaikan, orang yang sombong itu bukan dia melihatkan pakaiannya, tidak. Tapi Rasulullah mengatakan orang yang sombong adalah batrul haq wa dzantun nas, yakni orang yang tidak menerima kebenaran dari seorang dan dia meremehkan orang lain. Itu orang yang sombong. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang sampaikan ini merupakan renungan baik sekalian. Kalaupun itu benar dengan Allah Subhanahu wa taala, kalaupun salah mungkin dari pribadi saya sendiri. Saya kira cukup, Pak, ya. Karena waktunya sudah surut, ya. Ya. Terima kasih dan mohon maaf, ya. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita dan mudah-mudahan semua dosa-dosa kita insyaallah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ketika diambil Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita meninggal dalam husnul khatimah, dan mudah-mudahan di akhirat nanti kita dikumpulkan bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabi Muhammad. Allahumma kulli muslimin wa muslimat wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma kulli muslimin wa muslimat wal mu'minat al ahya'i. اللهم اغفر لنا ولوالدينا كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا هب لنا أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا إماما. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحملنا كما حملت قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.